Selamat siang, berjumpa lagi kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Berdasarkan definisi pada slide, dikatakan bahwa isolasi sosial adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan. Ya, jadi kata kuncinya ada di kata penurunan. Atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Jadi, individu itu mengalami penurunan baik minat maupun kemampuan. Minat misalnya malas untuk bertemu dengan orang lain, lebih baik sendiri daripada bertemu dengan orang lain, tidak ada keinginan untuk bertemu dengan orang lain, sampai dengan tidak mampu, tidak tahu caranya untuk berkenalan misalnya, tidak tahu caranya untuk melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan seseorang menjadi isolasi sosial. Paling mudah yang kita temui adalah yang kehilangan minat misalnya pada pasien-pasien dengan psikotik seperti skizofrenia, maka dia akan kehilangan minat karena mengalami gangguan pada pikirannya. Dia lebih senang menyendiri dibandingkan dengan bertemu dengan orang lain. Atau yang tidak mampu misalnya pada pasien psikotik gelandangan. Ya, mereka sudah lama di jalan menggelandang, jadi mereka tidak mampu lagi bagaimana cara mengucapkan salam, berkenalan dengan orang lain, atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Nah, ini disebut dengan isolasi sosial. Atau di referensi lain dikatakan bahwa meskipun pasien tidak mengisolasi dirinya, tapi jika lingkungan mengisolasi dirinya, maka itu juga disebut dengan isolasi sosial pada pasien tersebut. Jadi yang mengisolasi dirinya itu bukan dirinya sendiri, tapi lingkungan yang mengisolasi. Seperti pada pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit menular, karena takut tertular, akhirnya masyarakat sekitar mempasung misalnya ya, atau menjauhi dirinya, itu juga termasuk isolasi sosial. Artinya masyarakat di sekitar yang mengisolasi pasien tersebut. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Nah, ini mungkin penyebab-penyebab mengapa pasien bisa isolasi sosial. Apa yang menjadi sebab pasien mengalami isolasi sosial? Faktornya ada 3, ya, faktor psikologis, faktor biologis, dan juga faktor sosiokultural. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor biologis. Pada faktor biologis, tentu sebabnya adalah mereka yang mengalami gangguan jiwa. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa itu mengalami gejala negatif, yaitu malas bertemu dengan orang lain, malas berinteraksi dengan orang lain, atau ketidakmampuan karena terjadi penurunan kognitif pada pasien gangguan jiwa. Adanya resiko bunuh diri, misalnya pada pasien depresi, ya, lebih senang sendiri dibanding bertemu orang lain, tidak suka dengan keramaian atau keributan. Riwayat penyakit atau trauma kepala, dan riwayat penggunaan nafza. Jelas kalau riwayat penggunaan nafza, tentunya muncul gejala-gejala psikotik, sama jadi seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Ada juga faktor psikologis yang menyebabkan seseorang mengalami isolasi sosial. Misalnya dia punya pengalaman negatif terhadap gambaran dirinya. Oh, misalnya ada bagian tubuh yang tidak disukainya sehingga dia malas bertemu dengan orang lain. Contoh misalnya dia punya pengalaman negatif untuk mengikuti outbound. Ya, akhirnya pada saat ada kegiatan outbound, maka dia lebih baik tidak mau ikut. Akhirnya dia mengisolasi, dia tidak masuk kelas. Punya pengalaman negatif terhadap suatu kegiatan tertentu yang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Mungkin dari kalian pernah mengalami itu. Akhirnya pada saat kegiatan yang sama, jerak ya, atau kapok, atau tidak mau lagi ikut. Nah, itu artinya ada pengalaman negatif sebelumnya dialami terhadap gambaran dirinya sendiri, sehingga pada kegiatan yang sama berikutnya dia tidak akan mau ikut lagi. Akhirnya dia mengisolasi dirinya. Ketidakjelasan atau berlebihnya peran dimiliki. Seseorang yang punya peran yang banyak, ya responnya pasti menghindar. Kalau misalnya saya datang ke kegiatan itu, pasti kerjaan saya tambah banyak. Lebih baik saya tidak datang.
Nah, itu alasan seseorang mengisolasi dirinya. Atau dia jelas perannya, apa ya tugas saya di acara tersebut, apa ya tugas saya di pekerjaan tersebut, tidak ada peran. Akhirnya, ya karena saya tidak diberikan tugas, lebih baik saya tidak hadir di acara itu. Makanya dia akan mengisolasi diri. Jadi, baik berlebihan maupun tidak ada peran, itu sama buruknya. Kegagalan dalam mencapai harapan dan cita-cita. Mungkin ini berhubungan dengan harga diri rendah yang kemarin kita pelajari. Jadi seseorang yang mengalami harga diri rendah akhirnya malu bertemu dengan orang lain. Malu karena berpikir negatif bahwa mungkin orang akan menceritakan dirinya tentang kegagalan yang dialaminya. Harapan cita-cita yang tidak tercapai akhirnya berpikir negatif tentang diri dan akhirnya tidak mau bertemu dengan orang lain. Ini bisa saja terjadi pada kita. Atau krisis identitas. Ya, identitas terkait dengan apa? Jenis kelamin misalnya, kemudian pekerjaan, status, ya, dalam hal ini menikah atau tidak menikah atau belum menikah. Ini juga membuat seseorang mengisolasi dirinya. Misalnya seorang yang tadinya sudah menikah namun karena salah satu pasangan sudah meninggal, akhirnya sudah males tuh untuk pergi ke pesta, ya, ada undangan, mendingan gak usah pergilah karena saya sendiri perginya, nggak ada lagi pasangannya. Jadi nggak hadir lagi di acara-acara sosial, di masyarakat. Nah, itu artinya terpengaruh dari identitas yang dimilikinya. Kurangnya penghargaan. Kalau misalnya hadir di suatu lingkungan tapi dicela atau dibully terus, ya akhirnya malas ketemu lingkungan sosial. Akhirnya membuat seseorang tersebut malas untuk bergabung dalam kegiatan sosial, yang dapat menyebabkan gangguan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya lebih baik saya di rumah saja daripada di situ saya merasa tidak nyaman. Faktor penyebab yang ketiga adalah sosiokultural. Misalnya tingkat sosial ekonomi. Ya, tingkat sosial ekonomi rendah. Ekonomi yang rendah menyebabkan orang terbatas untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Ya. Contoh tadi misalnya ada ke pesta karena mungkin berpikir bahwa tidak punya uang untuk mengisi amplop misalnya ya, atau seterusnya, akhirnya dia tidak pergi ke pesta. Karena kegiatan sosial itu biasanya membutuhkan pengeluaran atau uang. Paling nggak uang transport kita pergi ke suatu kegiatan. Itu butuh uang kan? Uang bensin. Kemudian uang kita kumpul bersama-sama, ada makan-makannya. Nah, itu akan membatasi seseorang untuk melakukan kegiatan. Atau pernah penolakan lingkungan. Pada usia perkembangan anak, akhirnya tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang lain. Tingkat pendidikan rendah, dan kegagalan dalam hubungan sosial. Tadi seperti Bapak katakan, misalnya perceraian, hidup sendiri, ya tentunya akan malas orang untuk bertemu dengan orang lain. Apa saja, apalagi itu baru saja dialaminya. Misalnya tadinya ada pasangan, tiba-tiba pasangannya meninggal atau berpisah, akhirnya menjadi sendirian. Nah, itu tentu ada perasaan tidak nyaman jika hadir di lingkungan sosial. Apalagi yang hadirnya itu misalnya pasangan suami istri, kemudian dia sendiri yang tidak punya pasangan, itu akan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman atau pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya. Hal ini menyebabkan seseorang akhirnya tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tidak mau ikut bersama dalam kegiatan orang lain yang disebut dengan isolasi sosial. Selain faktor predisposisi, ada juga faktor presipitasi. Artinya faktor yang baru saja dialami pasien sehingga menyebabkan pasien mengalami gangguan jiwa. Disebutkan kurang dari 6 bulan. Yaitu apa saja? Misalnya ada penyakit infeksi, ya, akhirnya diisolasi seperti kasus COVID-19 ini. Ya pastinya diisolasi. Tanpa pasiennya mau mengisolasi, lingkungan yang sudah mengisolasi. Artinya pasien mengalami isolasi sosial. Ada nggak masalah kejiwaan? Tentu ada. Pasien sendiri di kamar, berpisah dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, harus dikarantina di tempat tertentu. Ini menyebabkan stres pada individu, ya, sehingga harus tentu diselesaikan masalah stresor ini. Penyakit kronis atau kelainan struktur otak, misalnya ada kecacatan di tubuh, ya, penyakit-penyakit hipertensi, DM, sehingga dia yang tadinya mampu melakukan kegiatan akhirnya tidak mampu bersama-sama karena dokter mungkin menyarankan harus banyak istirahat, misalnya ya. Kemudian ada yang sulit berpikir, demensia dan seterusnya, itu menyebabkan seseorang jadi malas untuk bertemu dengan orang lain atau tidak bisa. Mungkin keinginan ada dalam hati, saya mau ini, tapi tubuh apa boleh buat, tidak mampu lagi untuk melakukan banyak kegiatan atau kegiatan yang sebelumnya dilakukan maka tidak bisa lagi dilakukan kegiatan tersebut. Atau pernah mengalami kekerasan dalam keluarga.
Ya, kekerasan dalam keluarga menyebabkan seseorang itu menjadi harga diri rendah, tidak percaya diri, apalagi itu dialami pada masa perkembangan sejak kecil, misalnya sejak anak-anak. Sehingga setiap ketemu dengan orang itu trustnya tidak ada. Saya nggak percaya sama si A, saya nggak percaya si B. Akhirnya ya lebih baik saya kerjakan semuanya sendiri. Ini juga ada seseorang menjadi isolasi sosial. Kegagalan-kegagalan dalam hidup dan kemiskinan mirip ya dengan yang tadi, dengan faktor predisposisi, atau adanya aturan atau tuntutan dalam keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan harapan pasien. Misalnya saya di suatu tempat kemudian ada aturan, sedangkan harapan saya misalnya saya lebih bebas. Namun pada suatu tempat saya terikat dengan berbagai macam aturan yang membuat saya pikir kebebasan saya menjadi terganggu. Akhirnya saya lebih baik tidak mau masuk ke lingkungan itu. Lebih baik saya menghindar. Ini disebut dengan isolasi sosial. Atau jadi juga konflik antar masyarakat. Ya, kerusuhan misalnya ya. Demo-demo sifatnya anarkis menyebabkan seseorang berkurung di rumah. Ya, sama seperti virus COVID-19 ini menyebabkan seseorang tidak keluar rumah, akhirnya mengisolasi sosial. Ya, jadi kita semua saat ini di masa pandemi COVID-19 ini mengalami isolasi sosial masing-masing. Ya, ada nggak gangguan jiwa? Mungkin ada yang tidak, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang tidak sama sekali, tergantung mekanisme coping individu. Ya, ya kalau misalnya di kita ke rumah ya cari cara-cara menyelesaikan stresor tersebut di rumah supaya tidak mengalami gangguan jiwa atau isolasi sosial. Apakah tanda dan gejala pada pasien isolasi sosial? Tanda dan gejala subjektif, pasien akan menyampaikan saya sepi pak, saya sepi bu, saya tidak aman, ya, saya bosan dan waktu terasa lambat, ya. Jadi kalau kita masuk dalam suatu acara atau kegiatan dan kegiatan itu membuat kita tidak nyaman, sebenarnya saya lebih baik di rumah nih daripada hadir di tempat ini. Saya lebih baik tidur saja di rumah daripada saya pergi ke pesta ini, karena pesta ini sangat tidak menyenangkan lingkungannya. Akhirnya semenit itu terasa lama, sejam padahal waktunya 1 menit. Jadi waktu akan terus berputar, itu rasanya lambat gitu ya. Tidak mampu berkonsentrasi dan perasaan ditolak oleh orang lain. Kita lihat pasien yang mengalami isolasi sosial itu seperti apa. Banyak diem, ya, diajak ngobrol, jangankan berespon, mengangguk, menggeleng, ya, itu pun tidak ada. Melihat kontak mata pun tidak ada. Tidak ada respon kadang sama sekali pada pasien yang mengalami isolasi sosial. Tidak mau bicara, menyendiri, tidak mau interaksi, tampak sedih, ya, ekspresi datar, tanpa ekspresi. Kita mungkin sudah menstimulus dengan cerita-cerita yang menyenangkan, namun pasiennya tanpa ada senyum, tanpa ada ketawa, begitu ya. Kontak mata kurang, tidak ada ya, karena baik tidak percaya diri, hubungannya dengan harga diri rendah tadi, atau memang dia tidak ada minat untuk berinteraksi dengan kita. Oleh karena itu, dalam melakukan asuhan keperawatan, tentunya kita mulai dengan pengkajian. Bagaimana melakukan pengkajian pada isolasi sosial, sehingga kita dapat menegakkan diagnosa isolasi sosial tersebut. Yang pertama, kita akan tanyakan pada saat pasien menyendiri, pada saat kita observasi tadi, data-data observasi tadi, data-data objektif yang kita temukan tadi, akhirnya kita tanyakan untuk mengetahui data subjektif. Apa yang kita tanyakan kepada pasien? Yang pertama, bagaimana perasaan bapak atau ibu saat bapak atau ibu berinteraksi dengan orang lain? Ya, setelah kita tahu perasaannya, mungkin ada perasaan tidak aman yang dialami oleh pasien. Terus bagaimana pendapat pasien tersebut terhadap orang-orang di sekitarnya? Kalau di keluarga misalnya, bagaimana pendapat dia tentang orang tuanya, tentang saudara-saudaranya, terhadap cara mereka memperlakukan si pasien tersebut misalnya. Apa saja yang membuat dia tidak nyaman dengan keluarga? Apa saja yang membuat dia tidak nyaman dengan tetangga, sehingga pasien tersebut malas berinteraksi dengan mereka? Kemudian, apakah ada mempunyai anggota keluarga atau teman terdekat? Ya, sejatinya usia SMA itu sudah punya teman dekat. Beda dengan teman, harus punya teman dekat atau teman akrab. Namun pada pasien-pasien mungkin ini tidak mempunyai teman dekat. Nah, berarti ada perkembangan yang belum tercapai. Bila punya, siapa anggota keluarga dan teman dekatnya itu? Oleh karena itu sering kita tanyakan, di antara anggota rumah itu biasanya bapak sering cerita atau mengeluh, curhat itu sama siapa pak? Ya, pasien mungkin mengatakan sama ibunya. Berarti mungkin ibunya orang yang terdekat dengan pasien. Tidak juga kita untuk menanyakan, Pak, ibu siapa yang paling dekat dengan ibu di rumah? Itu juga pertanyaan yang kurang terapeutik mungkin bagi
Bagi pasien, jika itu ditanyakan dengan perawat, mengapa pasiennya suruh memilih dekat dengan ayah atau ibu? Padahal harusnya dekat dua-duanya. Ya, jadi kita semacam memecah belah keluarga, gitu ya. Berkoalisi, mengarahkan pasien untuk berkoalisi, koalisi ayah atau koalisi ibu. Ya, nggak begitu pertanyaannya. Lebih terapati kalau kita tanyakan, biasanya kalau curhat, ya, kalau cerita ada masalah biasanya dengan siapa di rumah? Ya, ayah, ibu, saudara, atau siapa yang di rumah yang ada di rumah. Seperti itu biasanya pertanyaannya, supaya kita tidak membentuk koalisi-koalisi dalam keluarga. Ya, kalau pasien yang menceritakan ibunya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pasiennya ini dekat sama ibunya, tanpa harus menimbulkan koalisi-koalisi tadi dalam keluarga. Ya, apakah ada anggota keluarga atau teman yang tidak dekat dengan Anda? Ya, bila punya, siapa anggota keluarga teman yang tidak dekat itu? Ya, dia punya teman tapi tidak dekat. Mungkin ini bisa dijadikan teman dekat nantinya. Ya, ada di rumah ada siapa saja. Mungkin ada tante di rumahnya ya, atau ada paman. Ya, itu bisa nggak jadiin orang dekat. Ya, apa sebabnya dia tidak mau dekat dengan paman atau bibinya? Itu semuanya diceritakan oleh pasien pada saat wawancara. Apa yang membuat Anda tidak dekat dengan orang tersebut? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Sesuai dengan data objektifnya, maka kita akan lakukan observasi. Kita lihat pasiennya banyak diam dan tidak mau bicara. Sama sekali tidak mau bicara, karena akan menemukan di rumah sakit jiwa pasien-pasien isolasi sosial itu sama sekali tidak mau bicara, tanpa ekspresi, hanya meringkuk di tempat tidur, begitu ya. Pasien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat. Ya, oleh karena itu, butuh usaha yang keras bagi perawat atau PPJA-nya untuk membina trust dengan pasiennya sehingga pasiennya mau berinteraksi dengan kita. Ya, satu anggukan, nah itu sangat berharga bagi perawat. Artinya, oh dia sudah mulai mau berinteraksi. Gelengan kepala, menatap sesekali. Jadi jangan harap kontak mata jalan terus selama interaksi. Satu kali-kali lirikan pasien, oh itu sangat bermanfaat bagi perawat. Oh artinya pasiennya ada kemajuan. Jadi keberhasilan suatu tindakan perawatnya tidak diukur dari wow langsung berhasil ya, pasiennya mau ngobrol, kontak mata ada, tangan terbuka, sikapnya bagus, suaranya intonasinya kencang bisa didengar, ya nggak kayak gitu, ya artinya secara bertahap, ya mulai dari cara menggenggamnya semakin mulai dari ujung, kemudian semakin erat, akhirnya mau menggenggam, akhirnya menggenggam erat, kontak mata sesekali ada, ya mulai dari lirikan mungkin akhirnya menatap sesekali, akhirnya bisa kontak mata terus. Nah itu tahap-tahapan dari keberhasilan tindakan perawatan isolasi sosial ini. Ya tadi kontak mata kurang. Sehingga dari hasil pengkajian itu jika terpenuhi baik data subjektif maupun data objektif, maka kita bisa putuskan bahwa pasien yang kita rawat itu mengalami masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan yaitu isolasi sosial. Atau dan bahasa Inggrisnya adalah social isolation. Kalau begitu, mari kita tetapkan tujuan keperawatan apa yang bisa kita capai dari tindakan keperawatan isolasi sosial tersebut. Secara kognitif, artinya secara pikiran, pasien itu mampu apa? Dia mampu kok mengidentifikasi, artinya menceritakan, kemudian kita buat list, ya daftar, keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya pasien akan menceritakan bahwa keuntungan saya, kalau ngobrol dengan orang lain, saya menjadi lebih lega. Kemudian, saya jadi banyak tahu, ya kan? Mengidentifikasi kerugian, kalau saya tidak berinteraksi dengan orang lain, maka saya tidak tahu, ya. Kalau tidak berinteraksi dengan orang lain, saya akhirnya mengatasi masalahnya sendiri. Saya sangat kerepotan, saya tidak mampu menceritakannya karena tidak ada orang yang bisa membantu gitu ya. Beda kalau dia cerita dengan orang lain, mungkin bisa saja orang tersebut bisa membantu si pasien. Memiliki keberanian berinteraksi, kita lihat dia sudah mulai berkenalan dengan pasien. Paling tidak teman satu kamar sebelah tempat tidurnya atau orang-orang yang dalam satu rumah gitu ya. Memiliki motivasi berinteraksi. Jika dikasih latihan-latihan, target, misalnya hari ini Bapak kita latih berinteraksi dengan 2 orang teman di kamarnya. Berkenalan dengan 2 orang. Nah, besok kita evaluasi mampu nggak dia untuk berkenalan dengan 2 orang tersebut. Begitu ya. Nanti hari berikutnya 2 orang. Akhirnya makin banyak ya teman pasiennya. Akhirnya semua teman dalam satu kamarnya dia kenal, misalnya kayak gitu ya. Ya, dia memiliki motivasi dan inisiatif untuk berinteraksi. Itu secara kognitif. Secara psikomotor,
pasien mampu ya melakukan interaksi dengan orang lain, ya, melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Karena ingat ya, pada saat kita melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain, mungkin nggak kalau sama-sama diem? Ya jarang terjadi ya. Artinya pada saat kita melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain, di situ ada interaksi. Contoh misalnya pada saat merapikan tempat tidur, maka teman yang satu merapikan di ujung sisi sebelah sini, sedangkan pasiennya di yang satu di ujung sisi sebelah kiri, maka dia akan ayo tarik spray yang sebelah sana. Pasti ada interaksi. Ya baik berbicara tentang kegiatan tersebut maupun kegiatan lain. Bisa saja kita melakukan kegiatan tapi ngomongin tentang bagaimana tentang pekerjaannya sambil merapikan spray. Bagaimana pengalaman dia pada waktu di kebun sambil merapikan spray. Itu bisa saja ngobrol sambil melakukan kegiatannya. Itu diharapkan dari melakukan kegiatan bersama dengan orang lain. Ada juga melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu biasanya apa sih yang dibutuhkan oleh pasien? Misalnya ke warung, ya pasiennya tahu cara berbelanja. Ya, pasien tahu cara ke bank. Jadi di rumah sakit jiwa dulu pernah ada stresor di mana isolasi sosial menyebabkan dia tidak mau bergaul itu karena dia tidak punya Facebook. Dia tidak mau ketemu sama teman-teman SMA-nya karena semua teman SMA-nya punya handphone Android dan punya Facebook. Sedangkan dia punya handphone tapi dia tidak tahu menggunakan Facebook. Akhirnya yang latih perawat apa psikomotornya? Yang melakukan kegiatan sosial untuk menggunakan media sosial. Nah, itu akhirnya dilatih oleh perawatnya. Sehingga kalau dia sudah punya Facebook, kira-kira mau nggak dia bergabung dengan teman-teman sekolahnya? Tentu mau, karena dia sudah tidak ada pikiran negatif tentang dirinya, tidak malu lagi, ya, tidak punya gambaran diri yang positif. Akhirnya dia mau bergaul dengan teman satu sekolahnya. Secara afektif, pasien tentu merasakan manfaatnya dari latihan bersosialisasi. Seperti tadi, pasiennya akan menyebutkan, pekerjaan saya jadi cepat selesai, Pak. Ya, banyak orang yang bantu saya kalau saya berinteraksi dengan online. Banyak orang yang menolong saya, begitu ya. Saya jadi lebih lega karena saya punya teman curhat. Nah, itu manfaat-manfaat yang keluar dari mulut pasien pada saat kita lakukan evaluasi pada setelah melakukan tindakan perawatan nanti. Pasiennya nyaman berinteraksi dengan orang lain, bukan karena paksaan, tapi dia sendiri yang membutuhkan orang lain sehingga untuk membantu masalah yang dialami oleh pasien, sehingga dia menjadi lebih lega nantinya ya, lebih cepat selesai masalah yang dialaminya, seperti itu. Dan setelah kita menetapkan tujuan, maka ada tindakan keperawatan untuk pasien isolasi sosial. Yang pertama adalah bantu pasien menyadari perilaku isolasi sosialnya. Ya, dengan cara apa? Kita tanyakan pendapat. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain itu biasanya seperti apa sih? Ini kita perlu tahu dulu. Ya, modal pasien itu pada saat interaksi, ya kita suruh pasien untuk mempraktekannya. Ya, karena ada pasien yang Bapak sebutkan dengan psikotik gelandangan, itu mereka sama sekali tidak tahu. Ya, tidak tahu bagaimana cara ngobrol dengan orang lain. Berkenalan tidak tahu, cara berinteraksi dengan orang lain tidak tahu. Nah, itu kita akan belajarnya, melatihnya lebih lama lagi. Ya. Biasanya mereka ngomong sembarangan, pakai gitu-gitu ya, tunjuk-tunjuk atau bahasa yang tidak jelas, suara yang pelan, intonasi tidak ada. Nah, itu semua diajarkan pada pasien isolasi sosial, khususnya psikotik gelandangan ini biasanya yang sulit kita ajarkan. Ya, kita selalu berinteraksinya maka supaya kita bisa mengkoreksi apa yang masih salah, apa yang masih kurang. Ya, tanyakan apa yang menyebabkan pasien tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Ya, siapa tahu dari ungkapannya itu muncul pikiran-pikiran negatif, maka nanti muncul korelasinya dengan diagnosa perawatan yang lain. Misalnya harga diri rendah. Jadi sekali jalan kita melakukannya, mengatasi harga diri rendah, kemudian isolasi sosial juga. Makanya pada pohon masalah kalian akan melihat kan korelasi atau kesinambungan antara diagnosa utama dengan diagnosa-diagnosa yang lain. Ya, nanti tergantung kemampuan analisa perawat untuk menentukan prioritas mana yang dulu yang harus diatasi diagnosa perawatannya. Udah, kita keuntungan apa sih yang Bapak atau Ibu miliki jika banyak teman itu apa? Bergaul akrab dengan mereka itu apa? Mungkin bisa minta pendapat dulu, Ibu punya nggak waktu SD teman akrab? Waktu teman SD akrab itu apa yang Ibu lakukan? Apa sih Bu manfaatnya pada waktu teman akrab dulu? Pada waktu SMP, pada waktu SMA kita tanyakan. Karena bisa saja dulu mereka udah punya teman akrab. Karena tiba-tiba pasiennya mengalami sakit atau mengalami gangguan jiwa, akhirnya teman akrabnya pada pergi, nggak mau. Itu yang sering dialami oleh pasien. Jangankan teman akrab, keluarganya juga pada menghindar. Nah, ini akhirnya lingkungan yang mengisolasi. Akhirnya pasien menjadi isolasi
sosial. Nah, kita ciptakan keuntungan untuk kembali memflashback memori-memori yang lalu yang menyenangkan bagi pasien. Sehingga dia termotivasi nanti, oh kalau begitu lebih baik saya harus menjalin lagi hubungan yang dekat atau hubungan yang akrab dengan orang lain. Keuntungannya apa jika kegiatan itu dilakukan bersama-sama? Ya, tanyakan kepada pasiennya. Kerugiannya apa jika mengurung diri? Ya, kemudian apakah ada pengaruhnya dari isolasi sosial itu terhadap keadaan fisik pasien? Ya, seperti itu. Jadi kita yang pertama adalah bantu pasien menyadari perilaku isolasi sosialnya. Sampai dia sadar, oh ternyata perilaku saya ini termasuk isolasi sosial dan ini termasuk gejala dalam penyakit gangguan jiwa. Kalau dia sudah sadar, maka dia akan bersemangat untuk mengatasinya seperti apa. Oleh karena itu, setelah pasien menyadari perilaku isolasi sosialnya, maka kita ajarkan pasien cara berkenalan. Ya, cara berkenalan dengan orang lain secara bertahap, baik dari proses step-stepnya, dimulai dari nonverbal biasanya ya, dari cara duduk, tangan terbuka, kaki juga, ya, gestur yang sesuai, kemudian kontak mata, intonasi suara yang jelas. Karena biasa pasien isolasi sosial itu ngomongnya pelan sekali ya, hampir tidak terdengar, bisik-bisik. Ya, harusnya itu diperbaiki. Wah Pak, maaf Pak, saya nggak begitu kedengaran apa yang Bapak ungkapkan, apa yang Bapak bicarakan. Bisa nggak Pak suaranya agak dibesarkan supaya jelas, supaya saya mengerti apa yang Bapak sampaikan. Katakan itu kepada pasien. Ya, seperti saya Bapak, kalau saya ngomong Bapak jelas nggak Pak kedengarannya? Jelas ya Pak, coba Bapak ikuti suara saya seperti apa kerasnya. Kayak gitu ya. Ya, secara bertahap ataupun bertahap dari segi latihannya. Diawali dengan berlatih dengan satu orang. Siapa satu orang itu? Ya perawat yang merawatnya. Setelah satu orang naik jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. 4 orang udah oke, tambah ya Pak setiap hari 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, akhirnya 20 orang. Akhirnya satu ruangan semua baik perawat maupun seluruh pasiennya dia kenal. Nah, itu artinya secara bertahap. Beri contoh bagaimana cara berbicara dengan orang lain, ya. Beri kesempatan pasiennya untuk berinteraksi dengan orang lain di hadapan perawat. Kemudian, bantu pasien berinteraksi dengan satu orang teman atau anggota keluarga. Ya, kemudian naik jadi 2, 3, 4 orang dan seterusnya. Dan jangan lupa beri pujian setiap kemampuan. Setiap Bapak yang seperti Bapak sudah jelaskan tadi, misalnya pasiennya tidak mau nih menatap, tiba-tiba pasien sudah mulai gitu. Wah, Bapak sudah menatap saya. Ya luar biasa Bapak, bagus Pak, seperti itu. Coba Bapak bisa menatap saya lagi, gitu ya. Jadi setiap satu kemajuan sedikit pun itu sangat berarti bagi pasien. Tadinya pasien tidak mau salaman, kemudian dia mau salaman tapi cuma di ujung gini, ya. Ala kadarnya, natap wajah enggak, kontak mata enggak ada, cuma pegang tangan kita gitu aja. Nah, kita latih. Oh ya Pak, kayak gini Pak, salamannya keren. Kalau pasiennya mau, ajarin lagi. Akhirnya pasiennya dari segini, akhirnya bisa begini, akhirnya bisa menggenggam erat. Itu suatu kemajuan bagi pasien. Ya, jadi ekspektasi perawat tidak besar-besar, tidak langsung pasien bisa cerita, bisa bersalaman berkenalan dengan baik, apalagi bisa curhat. Itu enggak. Yang mulai dari gerakan tubuhnya, dari secara bersalaman, kontak mata dan seterusnya, itu kita perhatikan detail, ya. Sehingga kita tahu apakah pasien tersebut mengalami kemajuan. Kita tahu keberhasilan tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan kepada pasien. Sesuai dengan tujuan keperawatan yang kita capai, maka dalam tindakan perawatan juga kita latih pasien berinteraksi dengan orang lain saat melakukan kegiatan. Tadi yang sudah Bapak contohkan adalah di rumah sakit misalnya pada saat mereka menyapu lantai bersama-sama, merapikan spray tempat tidur bersama-sama. Itu tentunya sambil merapikan spray mereka sambil ngobrol, sambil menyapu ruangan mereka sambil ngobrol. Nah, di situ ya ada kerjasama, ada interaksi. Nah, itu dilatih pada tindakan yang ketiga. Dan tindakan yang keempat adalah kita latih kegiatan sosial. Misalnya belanja ke warung. Ya, belanja ke warung. Bagaimana cara belanja ke warung? Sebelumnya tentunya kita sudah tanyakan. Kalau di rumah, kegiatan sosial apa Pak yang menurut Bapak mengalami kesulitan? Belanja ke warung Pak misalnya, ke pasar sulit, ke kantor pos, ke bank. Ya. Pengalaman pertama siapa dulu? Waktu kecil atau waktu SMP? Suruh pergi ke bank mungkin pertama kali. Takut nggak masuk ke bank? Takut karena kita belum pernah masuk ke bank.
Ya, takut nggak kalau kalian berkunjung ke suatu tempat atau kantor atau gedung yang belum pernah kalian temui? Ya ada rasa cemas, ya ada perasaan takut. Wah, sos ini gimana ya nanti saya di dalam, saya nggak tahu nih prosedurnya gimana. Pada waktu pertama kali naik pesawat, misalnya ya, gimana cara check-in? Was-was, takut, cemas itu muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Nah ini kan harus dilatih. Bagi orang yang nggak berani ya tentunya, mendingan saya nggak usah datang ke gedung itu. Mendingan saya nggak usah naik pesawat lah, ribet, saya nggak tahu caranya gimana, prosedurnya. Saya mending naik naik kapal laut aja. Nah itu artinya responnya menghindar. Ya harusnya itu nggak bagus ya, respon menghindar. Harusnya ya belajar bagaimana cara check in ya, bagaimana cara urusan naik pesawat ya, bagaimana cara masuk ke gedung pajak, bagaimana cara kita pergi ke bank, bagaimana cara saya mengirim surat lewat kantor pos. Nah, itu harus dipelajari semuanya. Jangan sampai ketidaktahuan kita, ya ketidakmampuan kita sesuai dengan definisi tadi, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain pada suatu lingkungan tertentu, itu menyebabkan kita isolasi sosial. Ya. Selain dengan pasien, kita juga bisa melakukan tindakan perawatan pada keluarga. Antara lain kita diskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien. Kita tanyakan pada keluarga dulu, Bu, apa masalah ibu? Apakah ibunya sehat? Apakah bapaknya sehat, keluarganya? Yang jika pasiennya sehat, maka artinya nggak ada masalah. Tapi kalau keluarganya sakit, ya artinya kita harus mengatasi keluarganya dulu. Ya nggak bisa orang sakit merawat orang sakit, gitu ya. Kemudian setelah pasiennya sehat, barulah kita bisa jelaskan kepada keluarganya. Setelah keluarganya sehat, kita pastikan sehat, baru kita jelaskan pada keluarganya tentang pengertian, tanda dan gejala, penyebab isolasi sosial pasien, akibatnya jika tidak diatasi, supaya nanti keluarganya bisa tuh merawat dia di rumah, ya, melatih keluarga cara merawat isolasi sosial. Cara melatihnya seperti apa? Sama seperti yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit. Mulai dari berkenalan, ya, kegiatan. Oh, kegiatannya ditambah nih kalau di rumah. Gak hanya merapikan tempat tidur sama nyapu rumah dan ke warung saja. Ditambah, yuk misalnya dilakukan kegiatan bersama-sama, ditambah misalnya menyiram bunga, ya, misalnya masak di dapur, ya, mencuci baju, ditambah kegiatannya yang bisa dilakukan bersama-sama apa misalnya. Ya seperti itu ya. Atau kegiatan sosialnya ditambah, nggak hanya pergi ke warung, ke bank, ditambah lagi pergi kemana? Ke pasar misalnya ya. Atau pergi ke pesta, mengikuti arisan, sembahyang di masjid, ya, pergi ke gereja. Yang semua itu dilatih sama pasien supaya dia tidak ada sehingga dia semangat tuh tahu cara melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilatih tadi. Kemudian lingkungan keluarga juga harus diciptakan yang mendukung peningkatan hubungan sosial pasien. Ya, kalau makan bersama malam-malam ya diajak pasiennya. Jangan mentang dia gangguan jiwa dipisahin makan di kamar sendiri, enggak. Ajak bersama-sama. Kalau ada acara keluarga pergi ke pantai bareng-bareng, ya ajak ke pasiennya bareng-bareng. Ikut bersama dengan keluarga. Seluruh kegiatan sebaiknya diajak tuh pasiennya bersama-sama supaya tercipta lingkungan yang mendukung terhadap kesembuhan pasien. Kalau ada kambuh gimana gejalanya? Tentunya gejala kekambuhan artinya kemampuannya semakin menurun. Yang tadinya bisa bersalaman udah nggak bisa salaman lagi. Intinya mau diajak bicara, mengucapkan salam, akhirnya nggak bisa salam lagi. Artinya kondisi pasiennya memburuk. Nah kalau memburuk apa yang dilakukan? Dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur, follow up, kontrol ke dokter misalnya ya, atau dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Ya, pasiennya yang tadinya bisa mulai makan kumpul bareng-bareng sama keluarga, mulai nggak mau lagi, mulai makannya sendiri di kamar. Itu artinya penurunan. Oh mulai kambuh nih kayaknya sakitnya. Ya, ini harus dikontrol ke dokter. Artinya ada perubahan atau penurunan kemampuan pasien. Nah, setelah kita lakukan tindakan baik pada individu pasien maupun keluarga pasien, maka yang kita lakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dari tindakan perawatan tersebut. Pasiennya mampu apa? Sesuai dengan tujuan tadi, dia bisa menjelaskan kebiasaan interaksinya. Dia menjelaskan penyebabnya tidak mau bergaul dengan orang lain apa, keuntungan, kerugian, cara berkenalan, ya, berinteraksi dengan perawat itu seperti apa, dengan keluarga tetangga, kegiatan apa yang dilakukannya, bagaimana cara berkomunikasi saat melakukan kegiatan tersebut, kegiatan sosial apa yang mau dilakukan, bagaimana cara melakukan komunikasi pada kegiatan sosial tersebut, ya, perasaannya gimana setelah berinteraksi dengan orang lain. Ada jadwal kegiatannya untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Kemudian pasien mengungkapkan manfaat dari berinteraksi dengan orang lain. Nah, sebelumnya ada kegiatan kelompok nih yang terlupakan. Kira-kira jenis terapi aktivitas kelompok yang bisa diberikan pada pasien adalah
Terapi apa? Terapi aktivitas kelompok, sosialisasi. Ya, itu syaratnya jika pasien sudah mampu berkenalan, sudah dilatih tindakan keperawatan individu dan keluarganya. Baru kita masukkan dia dalam kegiatan kelompok. Sedangkan pada tindakan keperawatan keluarga, kita lakukan evaluasi juga keluarganya. Apakah keluarganya sudah kenal isolasi sosial itu apa? Apakah sudah kira-kira keluarganya sudah bisa membantu pasien berinteraksi dengan orang lain? Nah, aktivitas rumah tangga apa saja yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah? Nih, keluarganya juga harus tahu. Kemudian keluarganya juga harus melibatkan pasien dalam kegiatan harian di rumah. Keluarganya harus bisa menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, yang mendukung kesembuhan pasien. Keluarganya mampu meningkatkan kemampuan pasien dalam mengatasi isolasi sosial, dan akhirnya keluarganya mau nih membawa pasiennya untuk follow up ke puskesmas maupun ke rumah sakit, apalagi ada tanda-tanda kekambuhan. Baik, sekian kelas kita pada siang hari ini, diagnosa keperawatan isolasi sosial. Semoga apa yang Bapak jelaskan bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian praktekkan nanti dalam pekerjaan kalian, baik di masyarakat, di keluarga, maupun di rumah sakit. Selamat siang, sampai jumpa.